Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Ahmad Fandiwa Trisna Imanda dengan nomor NIM 0404012073 dan rekan saya Muhammad Gulam Alif dengan nomor NIM 0402012051. Dan kami pada video kali ini akan membahas tentang mengidentifikasi audiens sebagai sasaran pidato. Nah, kenapa audiens? Karena audiens ini adalah komponen yang penting dari situasi berbicara atau ketika berpidato. Nah, kita berpidato harus sesuai dengan apa yang diharapkan audiens, apa yang kemudian menjadi kebutuhan dan juga minat audiens. Nah, pada intinya ada 5 poin langkah untuk menentukan tujuan pidato. Yang pertama adalah mengidentifikasi topik. Kemudian yang kedua, menganalisis audiens. Lalu menganalisis perencanaan atau setting pidato. Lalu memilih topik dan yang terakhir menulis tujuan pidato. Baik, yang pertama saya sampaikan adalah langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi topik. Jadi topik pidato kita harus berasal dari subjek atau bidang di mana kita sudah memiliki pengetahuan dan juga minatnya. Nah, apa bedanya topik dan juga subjek? Topik ini, subjek itu lebih luas, cakupannya lebih luas. Misalnya film, kemudian jurnalistik, seperti itu. Hal-hal yang masih luas. Kemudian kalau topik itu lebih spesifik lagi atau lebih sempit lagi. Misalnya unsur-unsur film, kemudian kode etik jurnalistik. Nah, seperti itu. Lalu mengidentifikasi topik ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu mendata subjek. Nah, kita harus mendata subjek melalui aspek yang pertama adalah penting bagi kita, dan yang kedua sesuatu yang kita ketahui. Kita mendata subjek yang pertama itu sesuatu yang penting bagi kita. Misal kita ingin menyampaikan tentang hal-hal yang penting, misalnya bersuci, kemudian tentang narkoba, bahaya narkoba, seperti itu. Lalu sesuatu yang Anda ketahui sesuai dengan minat kita. Nah, dari sini nanti kita akan tergoda untuk berpikir, apakah topik yang saya sampaikan yang sesuai dengan minat saya ini disukai oleh audiens? Nah, dari situ kenyataannya semua bidang studi, semua hal itu akan menarik bagi audiens ketika kita menyampaikan dengan penuh wawasan. Yang pertama tadi mendata subjek, yang kedua adalah brainstorming untuk ide topik. Nah, topik ini kan lebih spesifik dan lebih sempit ya. Setelah kita menemukan subjek, lalu kita mendata topik atau menulis daftar topik. Nah, jadi kita menulis topik sebanyak mungkin. Misalnya kita menemukan subjek film, kita menulis topik unsur-unsur film, kemudian para punggawa film, seperti itu. Lalu yang ketiga, pemetaan konsep untuk ide topik. Nah, setelah kita menemukan topik dan juga subjek, kita perlu koneksi untuk menghubungkan keduanya menjadi sebuah tema. Nah, kita dapat menghasilkan koneksi itu dengan bertanya, mempertanyakan kepada topik dan subjek yang sudah kita pilih tadi dengan beberapa pertanyaan seperti bagaimana, siapa, dan lain sebagainya. Lalu langkah yang kedua adalah menganalisis audiens. Nah, kita perlu menganalisis atau memahami siapakah yang akan menjadi calon pendengar kita, yang akan menjadi calon audiens kita. Nah, yang pertama, untuk menganalisis audiens adalah kita perlu mengetahui jenis data audiens yang kita butuhkan. Ada 2 dalam hal ini, yaitu yang pertama, informasi demografis. Nah, informasi demografis ini terkait dengan
usia, kemudian etnik, lalu agama, latar belakang sosial, dan lain sebagainya. Nah, mengapa kita perlu mengetahui ini? Yang pertama, ini dapat membantu kita memilih topik tertentu dan juga gagasan yang akan kita sajikan. Lalu yang kedua, dari data itu tadi kita mengetahui mana audiens yang itu mirip dengan atau sesuai dengan topik yang kita sampaikan, dan mana audiens yang itu kurang tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Misalnya kita mau menyampaikan mengenai kesehatan. Nah, mana audiens itu yang dari kedokteran, dari kesehatan, seperti itu. Dan mana juga audiens yang tidak dari itu, seperti itu. Lalu yang ketiga, dapat mengembangkan pendekatan tautan relevansi pendengar yang tepat. Pernyataan tentang bagaimana dan mengapa ide-ide yang kita tawarkan ini menarik bagi mereka. Nah, dalam hal ini kita dapat menarik atau mempertanyakan pada diri sendiri, atau menyampaikan kepada mereka mengapa. Misalnya kita membahas tentang bahaya narkoba. Mengapa bahaya narkoba ini penting untuk para remaja? Nah, mengapa bahaya narkoba ini sangat perlu untuk para remaja? Lalu apa dampak ketika para remaja ini tidak mendapatkan pendidikan bahaya narkoba ini? Nah, seperti itu. Itu tadi tentang informasi demografis. Kemudian yang kedua, data audiens terkait dengan subjek. Dengan ini kita dapat yang pertama membentuk alasan generalisasi yang mampu tentang audiens dan mengadaptasi pidato dengan merangkul keragaman terkait dengan subjek. Nah, kita dapat mengetahui data audiens terkait dengan subjek yang kita pilih melalui beberapa informasi. Yang pertama melalui pengetahuan audiens. Jadi kita dapat mengetahui itu dari pengetahuan audiens. Baik, tentang pengetahuan audiens. Misalnya kita mau menyampaikan tentang jurnalistik, atau kita sedang ada seminar jurnalistik. Nah, dari situ misal audiens kita adalah dari memang anak-anak komunikasi. Nah, ketika kita menyampaikan tentang apa itu jurnalistik, mungkin itu adalah sesuatu yang biasa bagi mereka dan mungkin itu akan membosankan. Nah, jadi mungkin kita lebih naikkan dari tema kita. Misalnya kita membahas tentang kode etik jurnalistik yang mereka itu memiliki rasa penasaran untuk mengikuti, seperti itu. Kemudian yang kedua dapat kita ketahui melalui minat audiens. Jadi misal kita berbicara tentang obat kanker dan audiens kita adalah terdiri dari para pakar kesehatan. Nah, mungkin kita merasa kalau ini adalah topik yang tepat untuk mereka. Tapi bagi mereka ini adalah topik yang sudah biasa, karena ini sudah menjadi kebiasaan mereka atau minat mereka. Nah, mungkin topik ini, obat kanker ini akan cocok untuk misalnya para pemula, para remaja, atau para korban penderita kanker sebelumnya. Lalu kita juga dapat mengetahui data audiens terkait subjek kita melalui sikap audiens terhadap subjek. Nah, bagaimana perasaan audiens terhadap subjek yang kita sampaikan? Nah, ini penting karena ketika kita ingin mempengaruhi mereka tanpa ada unsur mengasingkan. Jadi misal kita membahas tentang kehidupan
Islami di daerah perkotaan. Nah, kita perlu mengetahui bagaimana sikap pendengar yang ada atau yang datang dari desa. Nah, seperti itu. Jadi kita memilih topik yang itu memungkinkan memang kita mempengaruhi, akan tetapi kita tidak cenderung untuk mengasingkan dari beberapa audiens kita. Nah, lalu yang keempat, dapat kita dapatkan informasi tentang data audiens terkait subjek melalui sikap audiens terhadap kita sebagai pembicara. Audiens mengenal kita sebagai apa? Misal audiens mengenal kita sebagai, oh dia itu seorang jurnalis. Nah, oh dia itu seorang pakar kesehatan misalnya. Seperti itu. Lalu yang itu tadi terkait dengan jenis data audiens yang dibutuhkan. Lalu kita akan membahas tentang metode untuk mengumpulkan data audiens. Nah, yang pertama itu kita dapat mengumpulkan data tersebut melalui survei. Bisa saja kita sebelum melakukan berbicara atau sebelum melakukan pidato, kita melakukan survei terlebih dahulu. Biasanya dilakukan oleh kegiatan-kegiatan seminar. Jadi survei ini adalah kuesioner yang dirancang untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari orang. Nah, biasanya berbentuk Google Form yang itu disebar, berisi pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan audiens terkait dengan subjek yang akan kita bawakan. Misalnya kita mau membawakan tentang materi tentang kepenulisan. Nah, apa yang audiens ketahui tentang kepenulisan? Kemudian siapakah penulis yang audiens kenal, seperti itu. Dari situ kita dapat mengetahui bagaimana audiens kita, bagaimana tingkat pengetahuan atau tingkat kualitas dari audiens kita, seperti itu. Lalu yang kedua, mengumpulkan data melalui observasi informal. Jadi observasi informal ini ketika kita memang sudah akrab atau memiliki kedekatan dengan audiens. Misal audiens ini adalah tetangga sekitar kita atau teman-teman sekelas kita yang kita sudah tahu bagaimana latar belakang mereka, bagaimana pengetahuan mereka. Nah, kita dapat mengumpulkan datanya melalui kita mengamati secara langsung bagaimana kita berinteraksi setiap harinya. Lalu yang ketiga, kita dapat mengumpulkan data melalui bertanya dengan orang yang mengajak kita berbicara. Misal ketika kita akan berbicara, pastikan ada narahubung, ada yang menghubungi kita. Nah, dari situ mungkin kita dapat bertanya-tanya atau mereka yang bertanya-tanya kepada kita. Nah, dari situ juga kita dapat mengumpulkan data atau menarik data dari apa yang ia tanyakan, seperti itu. Lalu dapat membuat tebakan cerdas tentang demografi dan juga sikap audiens. Nah, ketika kita sudah tidak bisa mendapatkan informasi secara langsung, kita dapat menggunakan tebakan. Misal ketika kita berbicara. Nah, ketika kita berbicara, kita bisa bertanya secara langsung kepada audiens. Ini dari misalnya ini dari, kalau yang pernah saya ikuti itu ketika saya mendengarkan ceramah pengajian, itu sang kiai ini bertanya, ini dari Jawa atau Madura. Nah, dari situ memang tujuan beliau adalah untuk beradaptasi, berinteraksi juga. Yang lebih penting adalah beradaptasi dan mengetahui bagaimana karakter dari audiensnya. Terima kasih Saudara Fandiwa penjelasannya mengenai mengidentifikasi topik dan menganalisis audiens. Untuk langkah selanjutnya langkah yang ketiga adalah menganalisis setting pidato. Setting dalam hal ini berarti tempat dan kesempatan. Pada buku The Challenge of
effective speaking dipaparkan, ada 7 pertanyaan yang digunakan untuk menganalisis setting pidato. Dan dari 7 pertanyaan ini, kita bisa memilih topik apa yang akan kita sampaikan nanti. Pertanyaan yang pertama adalah, apa harapan khusus untuk pidato tersebut? Ketika kita berbicara, audiens pasti mengharapkan sesuatu atas apa yang ia dengar dari diri kita. Contohnya misalnya ketika kita khutbah Jumat, maka audiens pasti mengharapkan tema yang religius dan tidak mengharapkan tema yang berpolitik atau isu-isu politik. Atau ketika kita diundang di acara seminar, pasti audiens mengharapkan seminar dengan judul seminar bisnis kuliner. Pasti audiens mengharapkan isi atau tema dari pidato kita adalah mengenai bisnis kuliner, seperti tips-tips memulai bisnis kuliner atau apa saja syarat-syarat bisnis kuliner, seperti itu. Dan audiens tidak mungkin mengharapkan tema religius atau agama seperti pidato di saat khutbah Jumat. Pertanyaan yang kedua, berapa lama durasi yang tepat untuk pidato tersebut? Jika kita berpidato di dalam kelas, misal di materi praktikum, di konsentrasi public speaking, misalnya ya, kita ingin menyampaikan tentang kewajiban puasa. Maka kewajiban puasa di bulan Ramadan. Maka mungkin selama 7 menit durasi untuk materi tersebut mungkin cukup selama 7 menit. Namun apabila kita ingin menyampaikan tentang runtuhnya Konstantinopel, mungkin materi tersebut tidak cukup jika hanya disampaikan selama 7 menit. Dan pertanyaan ketiga, berapa banyak jumlah penontonnya? Jika kita berbicara kepada audiens yang sedikit atau mini audiens yang kurang dari 50 orang, maka kita hanya perlu berbicara dengan normal. Namun, apabila audiens kita lebih dari 50 orang, maka perlu bagi kita mendapatkan bantuan dari alat seperti mikrofon. Kemudian, di mana pidato akan diberikan? Setiap tempat pasti memiliki latar sendiri-sendiri. Ada yang minim pencahayaan, ada yang terang, ada yang luas, ada yang sempit. Jika tempat kita pidato itu luas, maka mungkin kita harus meninggikan suara kita agar terdengar di barisan yang paling belakang. Agar audiens yang di barisan paling belakang terdengar suara kita. Atau ketika di ruangan itu minim pencahayaan, maka kita harus memastikan lampu-lampu yang ada di dalam ruangan tersebut menyala dengan baik dan tirai-tirai terbuka sehingga cahaya akan masuk dengan maksimal. Kemudian pertanyaan yang keempat, kapan pidato akan diberikan? Nah, ketika kita menyampaikan pidato di siang hari, maka akan berbeda pendekatannya dengan pidato yang disampaikan di pagi hari. Karena ketika kita menyampaikan di siang hari, audiens akan terasa lesu.
dan bosan. Maka dari itu, ketika kita menyampaikan pidato di siang hari, kita memerlukan ketika kita berbicara, kita memerlukan sebuah daya tarik dari dalam diri kita, memunculkan daya tarik untuk merangsang audien mendengarkan apa yang kita bicarakan. Mungkin contohnya kita bisa membuat ice breaking atau bercerita agar konsentrasi audien tertuju kepada diri kita. Kemudian pertanyaan yang kelima, pada sesi keberapa pidato diberikan? Nah, hampir sama seperti kapan pidato akan diberikan. Pada pertanyaan yang kelima ini, mungkin ada beberapa sesi, yaitu sesi pertama di pagi hari dan sesi kedua di siang hari. Ketika pada sesi pertama, mungkin kita harus membuat penghangatan untuk merangsang konsentrasi dari para audiens agar mendengarkan pidato dari kita. Dan jika kita berada di sesi kedua atau di siang hari, maka kita pun harus berinisiatif untuk merasa audien supaya mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan yang ketujuh. Peralatan apa yang diperlukan untuk berpidato? Kita mungkin ketika kita berpidato mungkin membutuhkan alat-alat sebagai visualisasi atau menunjang kita, dapat membantu kita dalam menyampaikan pesan kita terhadap audien. Misal, seperti tadi, ketika kita akan menyampaikan suatu pesan kepada audien yang ramai atau lebih dari 50 orang, maka kita perlu alat mikrofon supaya semua audien mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dan jika audiennya seperti generasi milenial yang mudah bosan dengan ceramah yang monoton, mungkin kita bisa menambahkan dengan PowerPoint yang tentunya membutuhkan proyektor supaya audiens tidak gampang bosan dan tidak gampang jenuh istilahnya. Nah, ketika kita menyampaikan peralatan tersebut, maka alangkah baiknya kita berkoordinir dengan tempat kita pidato, agar semua alat ini bisa teraplikasikan dengan baik. Misal, ketika kita butuh proyektor dalam pidato kita, maka kita juga harus memastikan apakah ada colokan listrik di tempat tersebut, karena itu akan memudahkan kita saat mengaktifkan proyektor. Jika tidak ada colokan listrik dan kita sudah mempersiapkan proyektor tanpa adanya koordinasi, maka kita akan bingung sendiri karena tidak adanya colokan listrik itu. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah memilih topik. Setelah kita menganalisis audiens dan menganalisis latar pidato atau settings pidato, kita akan mendapatkan informasi mengenai audiens dan informasi mengenai latar pidato. Nah, berbekal dari dua informasi ini, kita akan bisa membandingkan dengan minat pidato atau minat topik yang akan kita sampaikan. Misal, kita memiliki dua minat topik yang akan kita sampaikan. Topik pertama adalah kewajiban tentang sholat berjamaah. Kemudian, topik yang kedua adalah kewajiban tentang membayar zakat.
Kita dapat bandingkan nih dari dua informasi yang kita dapatkan. Contohnya misalnya informasi mengenai audien adalah anak-anak SD yang berada di Papua. Kira-kira cocok nggak dengan minat kita nih, dengan topik kita ini? Yang pertama adalah sholat berjamaah. Mungkin cocok-cocok saja. Kemudian informasi mengenai latar pidato disampaikan kepada 30 anak selama 15 menit dengan tempat di masjid pada sore hari. Ya, kira-kira cocok nggak topik mengenai sholat wajib berjamaah disampaikan dengan kepada anak-anak SD yang berada di Papua, sebanyak 30 anak selama 15 menit di masjid pada sore hari. Kira-kira cocok nggak? Oh, cocok nih kayaknya nih. Ya, berbeda lagi dengan ketika kita ingin menyampaikan minat kedua kita, yaitu minat tentang kewajiban bayar zakat. Kita akan membayar zakat. Kita sampaikan tema kita kepada anak-anak SD yang berada di Papua tentang kewajiban membayar zakat. Rasa-rasanya jika anak SD kita sampaikan tentang membayar zakat, mungkin mereka akan sedikit kebingungan, ya kan ya? Apalagi 30 anak di sore hari. Dan dari awal saja tentang anak SD yang harus membayar zakat saja kita sudah tahu nih mana topik yang cocok dari kedua topik tersebut, dari kedua minat kita tersebut. Baik, untuk yang langkah yang terakhir adalah menentukan tujuan pidato. Tujuan pidato dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah maksud keseluruhan dari pidato tersebut. Sedangkan tujuan umum khusus adalah pernyataan tunggal yang mengidentifikasi tanggapan yang tepat yang diinginkan pembicara dari audiens. Secara keseluruhan, tujuan pidato ini dibagi menjadi tiga, yaitu informatif, persuasif, dan rekreatif. Informatif yang bersifat ingin memberikan informasi, persuasif yang bersifat ingin membujuk atau mengajak melakukan sesuatu, dan rekreatif yang bersifat ingin menghibur. Kemudian ada tata cara untuk menyusun tujuan khusus pidato. Yang pertama adalah tulislah rancangan tujuan umum pidato Anda dengan menggunakan kalimat lengkap yang menentukan jenis respon yang Anda inginkan dari audien. Contohnya misalnya, saya ingin para hadirin menyadari pentingnya sholat berjamaah. Kemudian, yang kedua, merevisi pernyataan sampai pernyataan tersebut menunjukkan reaksi audien tertentu yang diinginkan oleh pembicara. Misal yang tadinya, saya ingin para hadirin menyadari pentingnya sholat berjamaah. Maka kita revisi lagi kalimat kita atau pernyataan kita. Sampai menunjukkan reaksi tertentu dari audien yang kita inginkan. Menjadi, saya ingin para hadirin melakukan sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga adalah, pastikan bahwa pernyataan tujuan hanya berisi satu ide. Cukup hanya satu ide. Contohnya ketika saya ingin para hadirin melakukan sholat berjamaah di masjid. Dan tidak baik jika kita mendapatkan dua ide. Seperti saya ingin para hadirin melakukan sholat berjamaah di masjid dan mempraktekkan wudhu dengan benar. Ya. Ini memang baik tujuannya, namun alangkah baiknya jika kita menyusun tujuan khusus pada pidato hanya memaparkan satu ide saja. Kemudian yang terakhir adalah merevisi pernyataan atau kalimat sampai pernyataan tersebut menggambarkan dengan tepat fokus pidato Anda. Gunakan kalimat yang mengartikulasikan tanggapan lengkap yang Anda inginkan dari audien. Jadi, kita revisi lagi nih tujuan khusus pidato kita sampai benar-benar rinci dan tepat sasaran apa yang kita harapkan setelah audien mendengarkan pidato kita. Tanggapan apa yang dilakukan audien setelah mendengarkan pidato dari kita. Direvisi lagi yang sebelumnya
Saya ingin para hadirin melakukan sholat berjamaah di masjid. Direvisi lagi lebih rinci lagi menjadi saya ingin para hadirin melakukan sholat wajib 5 waktu secara berjamaah di masjid. Baik, setelah penjelasan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ada 5 langkah untuk menentukan tujuan pidato. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi topik. Langkah yang kedua adalah menganalisis audiens. Langkah yang ketiga adalah menganalisis settings atau latar pidato. Langkah keempat adalah memilih topik. Dan langkah yang terakhir adalah menulis tujuan pidato. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.